Kiai Haji Dalhar adalah seorang di antara 3 wali yang termasyhur di Jawa Tengah. Ketiga wali itu adalah Kiai Haji Hamid Kajoran, Magelang, sebagai wali dakwah, dan Kiai Haji Dalhar sendiri sebagai wali hakikat. Akan tetapi, sejak Kiai Haji Dalhar wafat pada 1959, menurut sebagian pendapat, posisinya digantikan Kiai Haji Mangli, Muntilan, Magelang. Kiai Haji Dalhar akhirnya mau menerima Gus Mik sebagai muridnya, khusus untuk belajar Al-Quran. Akan tetapi, Gus Mik tidak hanya sampai di situ saja, ia berulang kali juga meminta berbagai ijazah amalan untuk menggapai cita-cita, tanggung jawab, dan ketenangan hidupnya. Seolah ingin menguras habis semua ilmu yang ada pada Kiai Haji Dalhar, terutama dalam hal kapasitas Kiai Haji Dalhar sebagai seorang wali, mursyid tarekat, dan pengajar Al-Quran. Gus Mik juga seolah ingin mempelajari bagaimana seharusnya menjadi seorang wali, apa saja yang harus dipenuhi sebagai seorang mursyid dan seorang pengajar Al-Quran. Setelah pulang dari Tanah Suci, sekitar tahun 1900 ia kemudian meneruskan pondok kecil peninggalan nenek moyangnya di kaki bukit kecil Gunung Pring, Watu Congo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Kurang lebih 3 km sebelah timur Candi Borobudur. Pondok pesantren kecil ini lambat laun tidak hanya dihuni oleh santri-santri sekitar eks-Karasidenan Kedu saja, namun sampai pelosok tanah Jawa. Bahkan ketika masa-masa Perang Pra dan masa kemerdekaan, Pondok Pesantren Watu Congol menjadi markas dan sekaligus tempat singgah para pejuang tentara bambu runcing yang datang Yogyakarta dan wilayah Jawa bagian barat seperti eks-Karsidenan Banyumas dan sebagian dari Jawa Barat. Konon ceritanya, bambu runcing para pejuang harus diasmahisbe dahulu oleh Kiai Haji Dalhar dan Kiai Haji Subeki Parak, Temanggung, sebelum menyerang markas penjajah Belanda di Ambarawa, Semarang. Banyak sekali tokoh ulama terkenal negara ini yang sempat berguru kepada beliau semenjak sekitar tahun-tahun 1920 sampai tahun 1959. Di antaranya adalah Kiai Haji Masum Lasem, Kiai Haji Mahrus Ali, Lirboyo, Abuya Dimyati, Banten, Kiai Haji Marzuki Giriloyo, Gus Mik dan lain sebagainya. Ketika era perjuangan melawan rezim kolonial, peran Kiai Dalhar tidak bisa dilupakan. Para pejuang di kawasan Magelang, Yogyakarta, Banyumas dan kawasan Bagelen Kedu datang ke pesantren Kiai Dalhar untuk meminta doa. Oleh Kiai Dalhar, para pejuang diberi asma, doa dan ijazah kekebalan, serta diberi bambu runcing yang telah diberi doa. Dikisahkan, ketika para pejuang menggempur Belanda di kawasan Benteng Ambarawa, dimudahkan oleh Allah dengan semangat dan kekuatan. Dorongan doa dan semangat yang diberikan Kiai Dalhar serta beberapa kiai lainnya, menambah daya juang para santri untuk bertempur mengawal kemerdekaan. Pertempuran Laskar Santri dan Pemuda melawan tentara sekutu, meletus pada tanggal 21 November tahun 1945. Atas desakan Laskar dan Tentara Rakyat, yang dikomando oleh Jenderal Sudirman, tentara sekutu mundur ke Semarang. Namun, mundurnya sekutu juga membuat ribut di Ambarawa, yang kemudian disebut Palagan Ambarawa. Pada perang ini, Laskar Hizbullah dari Yogyakarta dan kawasan sekitar, bersatu dengan beberapa tentara rakyat mengepung Ambarawa. Laskar Hizbullah Yogyakarta mengirim batalion Bahron Edris, tepatnya di kawasan Jambu dan Banyu Biru. Front Ambarawa dikepung dari beberapa penjuru. Kawasan selatan dikepung pasukan gabungan dari Surakarta dan Salatiga. Utara ditempati pasukan Kedu dan Ambarawa. Dari sisi timur hadir pasukan Divisi 4 BKR Salatiga. Pihak Belanda dan tentara sekutu bermarkas di kompleks Gereja Margo Agung, serta pos militer di perkebunan. Laskar Santri di bawah komando Bahron Edres berhasil mengakses Front Ambarawa. Laskar-laskar santri dan pemuda yang bertempur di Ambarawa, sebagian besar sowan ke Kiai Dalhar Watu Congol dan Kiai Sukci Parakan untuk minta doa sebelum bergerilya. Kiai Dalhar dikenal menulis beberapa kitab, di antaranya Kitab Tanwir Al-Ma'ani,
Manaqib Syekh Said Abdul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili Al-Hasani, Imam Tarikah Syadziliyah. Karya Kiai Haji Dalhar yang sementara ini dikenal dan telah beredar secara umum adalah Kitab Tanwirul Ma'ani, sebuah karya tulis berbahasa Arab tentang manaqib Syekh As-Said Abil Hasan Ali bin Abdillah bin Abdil Jabbar Asy-Syadzili Al-Hasani, Imam Tarikah Asy-Syadziliyah. Selain daripada itu, sementara ini masih dalam penelitian. Karena salah sebuah karya tulis tentang saraf yang sempat diduga sebagai karya beliau setelah ditasih kepada Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, ternyata yang benar adalah kitab saraf susunan Syekh As-Said Mahfuz bin Abdurrahman Somalangu. Karena beliau pernah mengajar di Watu Congo, setelah menyusun kitab tersebut di Tremas, di mana pada saat tersebut belum muncul tasrifan ala Jombang.